Sat langsung dapat kerja di Workerspedia. Halo Workers, kembali lagi di Workerspedia edisi Gias yang pastinya masih dari AIS BSD. Kalau kemarin udah membahas tentang mobil-mobil dan kendaraan apa aja sih yang ada di Gias ini, dan kali ini kita akan ngebahas tentang profesi yang menjadi ujung tombak juga nih di pameran-pameran khususnya di Gias, yaitu adalah SPG. Nah, apa sih pekerjaan mereka dan kira-kira tantangannya apa sih untuk bisa pastinya kan memenuhi KPI ya di pameran Gias ini. Kira-kira apakah mereka enjoy? Apa yang bisa mereka dapatkan selama menjadi SPG? Gue akan kulik profesi SPG, Sales Promotion Girl, yang menjadi pemanis juga dan juga menjadi cuan juga di Gias dan tepatnya di pameran ini. So, langsung aja. Ini dia episode SPG di Gias. Check this out. Workerspedia edisi Gias dari AIS BSD, gue Dodo Harahap masih berada di Gias ini, dan kali ini sudah ada seorang wanita yang memiliki profesi yang kita bahas tadi di awal, yaitu tentang SPG atau Sales Promotion Girl. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Dodo. Kalau di sini malam ya, dan ini udah ada Betul. Leoni. Nah, Leoni boleh cerita dong, pertama kali untuk bisa terjun menjadi SPG itu kapan? Kalau dari dulu sih awalnya 2017, itu tuh masih zaman SMA, jadi freelance. Oh. Terus habis itu kuliah, corporate dulu sebentar, terus resign, terus freelance bentar, nanti lanjut corporate lagi. Jadi ini mengisi waktu luang aja sebentar. Sebenarnya konsep dari SPG itu apakah terikat atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak sih, tergantung aja. Kalau misalnya ada event, boleh ikut, tergantung juga. Kayak gitu, misalnya event PRJ, Gias, IMS. Tergantung aja sih, nggak harus terikat atau apa. Brandnya juga kita biasanya beda-beda. Nah, ini kalau biasanya seringnya megang apa awal-awal? Didominasi dengan produk apa? Kebetulan otomotif biasanya. Oke, otomotif. Berarti nggak jauh banget sama produk yang saat ini lagi ada di Gias ya? Iya. Tantangannya apa sih untuk menjadi SPG? Tantangannya ya mungkin customer-customer yang kita hadapi, terus kalau misalnya ada selling, apakah itu produknya mudah atau dijual atau tidak, seperti itu sih Mas. Oke, event apa sih yang paling susah untuk bisa me-reach KPI yang sudah dikasih oleh usernya ya? Iya, sebenarnya masing-masing tergantung eventnya, karena beda-beda. Tantangannya juga beda-beda sih, tergantung event. Ada yang lebih lama eventnya, ada yang lebih sebentar, biasanya lebih enak. Tergantung aja sih Mas. Nggak ada yang menentukan benar-benar exactly-nya seperti itu. Oh gitu. Nah, ini yang bisa menjadi pencerahan juga buat para workers juga yang menyaksikan. Asik nggak sih untuk salary-nya? Lumayan. Oke, mendingan corporate apa SPG? Kalau dari tergantung, ada positif negatifnya. Kalau korporat itu udah tetap penghasilannya jelas. 1 bulan segini. Kalau freelance kita nggak bisa menjamin apakah kita ada kerjaan tiap hari atau enggak. Tapi biasanya kalau diakumulasi sekali event gini sama korporat, tergantung jabatan juga ya. Itu kadang lebih gede freelance. Jujur saja lebih besar freelance, tapi memang dia tidak agak ngambang-ngambang. Uji adrenalin ya? Betul. Kadang ada, kadang enggak ya? Betul banget. Tapi pernah nggak? Apalagi kalau lagi pandemi seperti itu kan, event nggak ada, bahayanya seperti itu. Bener banget. Pernah nggak lagi corporate terikat, tahu-tahu ngambil juga lagi misalnya cuti gitu? SPG pernah nggak? Ngatur waktu sih, nggak cuti. Jadinya ngatur, menyesuaikan jadwal aja. Misalnya pernah. Korporatnya sampai sore, ada yang malam, kerjaan malam diambil. Jadi benar-benar dari pagi ke malam kerja terus. Kayak gitu. Bahasanya nyayur banget berarti ya. Ada yang pendapatan tetap, ada juga sampingannya ya. Iya, betul. Menarik juga ternyata jadi SPG. Jadi kalau misalnya workers lagi bingung nih, lagi juga mencari pekerjaan tetap, kayaknya kalau misalnya ada peluang-peluang SPG boleh lah ya. Karena terlihat dari Leoni sendiri ini ternyata bilang bahwa kalau diakumulasi oke juga, tapi memang tidak seaman untuk ketika memiliki pekerjaan corporate ya. Thank you banget ya Leoni udah cerita sedikit soal perjalanan karir sebagai SPG. Akankah kembali ke korporat atau udah nyaman? September korporat. Oh, September ini liburan bentar doang, isi waktu aja. Thank you Leoni. Terima kasih Mas. Kita cari lagi yang lain ya untuk pencerahan-pencerahan seputar SPG. Yuk.
Ya, workers, selanjutnya udah ada lagi nih di sebelah nih seorang SPG yang akan kita kulik apa aja sih job desk dan juga serunya jadi SPG. Ada Natasha. Halo. Natasha, kita kenal lagi. Kenalan lagi ya. Natasha, seputar Oke. SPG. Ini sebenarnya dari kapan sih kamu jadi SPG? Boleh cerita? Kalau kapannya ya, aku mulai dari 2017 mungkin ya. Oke. 2017 sampai sekarang. Cuman kan sempat vakum ya, 2 tahun tuh yang COVID. Iya, Ya, benar. itu sih vakum di situ. Dan ini baru event setelah PSBB dan lockdown itu baru ini yang pertama? Enggak sih, kemarin ada J-Expo ya. J-Expo, Oh, nah iya. di situ ikut juga. Oke. Terus beberapa event-event yang kayak runningnya pendek-pendek kok. Jadi kayak 1-2 hari, 1-3 hari gitu. Oh, jadi ini bisa dibilang Gias ini eventnya cukup panjang ya? Iya, lumayan. Kategorinya. Oke, berarti Event besar. paling banyak produknya apa? J-Expo mungkin ya 30 berapa hari ya, di hampir 40 hari. Nah, itu produk apa? Atau Itu pameran apa? cookware. Pameran Cookware. Oke, dan Itu cookware. sebenarnya banyak ya produk-produk atau jenis produk yang diambil ya? Iya, banyak banget. Paling suka apa sih? Otomotif atau properti atau apa? Aku lebih suka apa ya, otomotif juga oke sih, kayak properti juga oke. Aku mah yang aku kuasai, aku suka-suka aja gitu. Oh gitu. Belajar dari mana sih kalau jadi SPG itu ada training-trainingnya nggak? Iya, ada training-trainingnya. Oh, Di oke. situ training awalnya misalkan kita nggak punya knowledge sama sekali, nggak punya ilmu sama sekali. Kita di training, terus akhirnya kita tahu, oh kayak gitu. Akhirnya kita, oh iya, bagus juga ternyata keren juga. Lama-lama jadi suka Oke. gitu. Berapa lama trainingnya untuk setiap event? Setiap event kalau aku sih 2 kali ya. Oh gitu ya? 2 kali. Oke. Mungkin sambil nyerap ilmu selama pameran juga. Oh, Gitu. wow. Oke, pertanyaan selanjutnya. Persyaratan untuk jadi SPG apa sih yang paling umum? Persyaratan ya. Soalnya banyak juga ya kayak kriterianya ya. Kayak kalau SPG ada yang selling, ada yang cuman usher yang flyering gitu. Oke. Biasa kalau misalkan kita selling ya pastinya harus jago jualan. Oh, ya Harus bener jago dong jualan, ya. iya. Namanya juga targetnya jualan ya? Bener, sales ya? iya harus jaga jualan. Tapi kalau misalkan kita yang dia cuman yang bagi-bagi flyering, biasanya mereka lebih milih yang lebih cantik mungkin ya. Lebih cantik ya, lebih tinggi, lebih cantik Oh, gitu. Oke, kamu lebih challenging yang mana? Selling, Selling? selling. Berarti emang selalu dapat yang selling? Aku biasanya kalau misalkan ada pilihan di hari yang sama nih, misalkan usher atau selling, aku lebih milih selling. Nah, Iya. dari segi produk, yang paling banjir salary-nya itu produk apa sih? Apakah tadi cookware, properti, atau Oke. otomotif? Jelas sih otomotif kayak gini Oh, sih. otomotif ya? Iya. Properti kurang ya? Nggak begitu. Soalnya agak selama event kan yang beli properti daripada yang beli ini pasti lebih banyak peminat ini ya, otomotif ya. Karena dari segi harga mereka kan nggak terlalu berpikir panjang. Oke. Gitu. Kalau misalkan properti rata-rata mereka yang lebih narik customer dulu Oke. selama event. Jadi mereka kumpulin customer aja selama event. Database dulu ya? Ya, database gitu. Berarti emang kalau misalnya otomotif ini lebih kuantitinya lebih banyak ya Lebih banyak penjualan? kuantitinya, bener. Wow. Jualannya lebih banyak. Ini apa namanya ilmu baru nih bahwa ternyata yang lebih banjir atau lebih seger itu adalah otomotif. Ya. Oke, untuk pendapatan Oke, bisa ya. make Oke banget. up, untuk jajan, untuk biaya nabung bisa nabung. Bisa, Wow. ketutup semua lah. Oke, pertanyaan berikutnya pertanyaan terakhir. Heeh. Dari jadi SPG dari 2017. Nabung dong. Nabung. Udah bisa beli apa? Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu deh. Yang paling emang paling udah apa nih? ditabung, gue pengen beli ini deh. Udah di tangan, terus paling achievement banget gitu ya. Rumah mungkin ya. Udah beneran. Udah. Di daerah Sini. Serpong. Jadi SPD aja tuh gue ya. Pengen cowok sih ya. Oke, so thank you Natasha ya. Thank you, Bang. Oke. Ternyata seru juga loh untuk SPG ya. So, jadi buat workers yang emang masih menganggap remeh SPG, dia mah lebih enak kita corporate aja. Buktinya Natasha dan teman-temannya juga bisa ternyata. So, thank you banget Natasha. Thank you, Bang. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya atau juga abis ini kita akan jalan-jalan dulu. So, stay tune di Workerspedia. Dadah. Aduh, capek juga ya udah keliling-keliling ngobrol-ngobrol sama teman-teman SPG dan jadi tahu job desk mereka seperti apa. Ada yang bagi-bagi flyer, ada juga yang harus sales dan ternyata oke juga loh untuk pendapatan dan juga revenue mereka sampai ada yang bisa beli rumah. Wow, semoga bisa memotivasi workers yang juga sedang ingin menggeluti bidang SPG. So, kita ketemu lagi di episode selanjutnya karena ini adalah episode terakhir untuk Gias. Thank you banget buat lo yang udah menyaksikan. Jangan lupa komen di bawah untuk memberikan ide atau juga saran buat lo yang pengen banget bahas ini dong, Dok. Bahas ini dong, Dok.
seputar pekerjaan, silahkan komen di bawah. So jangan lupa untuk lo yang mau ya mencari info lowongan pekerjaan, silahkan langsung aja klik www.swapro.co.id. Follow juga Instagramnya Workerspedia di @workerspedia, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng untuk channel Workerspedia ini supaya tahu update-nya. Gue Dodo Harahap out dari Gias Ice BSD. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Satu langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye!